Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini, sampai saat ini Allah senantiasa masih memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Rahmat nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan, nikmat dalam keislaman, nikmat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa nikmat iman, nikmat keislaman dan takwa ini takkan mungkin dapat kita hadir di rumah Allah yang mulia ini. Dan juga tak kalah pentingnya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat kesehatan dan kesempatan tersebut, kita pun dapat berubudiah, beramaliyah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah pada Sabtu subuh yang mulia ini. Karena mungkin pada subuh Sabtu yang mulia ini masih banyak saudara-saudari kita yang Allah berikan dia kesempatan, tetapi Allah tak berikan dia kesehatan. Artinya dalam keadaan sakit. Untuk saudara-saudari kita yang terbaring sakit, kita doakan bersama semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya berselawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah ridho kita mendapat syafaat Rasulullah SAW di yaumil mahsyar kelak, amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk syiar subuh yang mulia ini kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumil mahsyar nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga Allah memuliakannya Bapak Imam Masjid Al-Ghufran Ujung Batu beserta jajaran pengurusnya. Seterusnya yang kami muliakan guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, Ustadz Haldi Yuriando, Ustadz Akhlak Isman Ramli, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sekitar Masjid Al-Ghufran, tokoh pemuda, pemudi, orang tua kami, ibu-ibu, pemudi, anak-anak, remaja, khususnya kita yang hadir di subuh Sabtu yang mulia ini. Semoga Allah memuliakan langkah-langkah kita dan Allah terima amal ibadah kita yang kita laksanakan pada subuh Sabtu yang mulia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini kita bersilaturahim di sini setelah sebulan kita berpuasa. Syawal pun sudah lewat, sekarang sudah masuk bulan Zulqaidah. Artinya apa? Kalau kita pelajari telaah, kita sudah masuk awal bulan yang namanya Arba'atul Hurum. Apa itu Arba'atul Hurum? Bulan yang 4, bulan haram yang 4. Apa bulan haram yang 4 tersebut? Yakni mulai bulan Zulqaidah, nanti yang kedua bulan Zulhijjah, nanti masuk lagi bulan Muharram, dan satu lagi ada bulan Rajab. 4 bulan haram inilah bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang diharamkan Allah. Selain bulan karim, bulan mulia Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan puasa. 4 bulan inilah yang diharamkan Allah. Diharamkan untuk apa? Diharamkan untuk berbuat dosa. Beda bulan Ramadan dengan 4 bulan Arba'atul Hurum. Apa bedanya? Kalau bulan puasa, bulan Ramadan, kita beramal ibadah akan dilipat gandakan Allah pahala kita. Tetapi 4 bulan ini Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, nanti Rajab lagi, bulan Isra Mi'raj lagi kita jumpai. Bulan yang 4 tersebut haram kita melaksanakan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau bulan Ramadan kita beramal dilipat gandakan Allah pahala kita. Tetapi di bulan 4 yang haram ini, kalau kita berbuat dosa, dosa awak yang dilipat gandakan Allah. Nah, itu bedanya bulan mulia, bulan karim Ramadan dengan 4 bulan haram ini. Berbuat dosa awak di bulan itu, Zulqaidah, Zulhijjah nanti, Muharram nanti, Rajab nanti, dilipat gandakan Allah dosa-dosa kita. Ya. Tetapi juga berbuat pahala, berbuat ibadah, amal baik, kebajikan juga dilipat gandakan Allah di bulan 4 yang haram ini. Inilah ada kasih sayang Allah, ada juga di situ yang ini sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh singkat ini kita bahas tentang keberkahan hidup, kebahagiaan hidup. Kalaulah ditanya pribadi diri kita masing-masing, kalau ada yang bertanya, apakah ingin hidup bahagia, ingin hidup dibarokah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu secara sadar, secara pikiran yang waras kita jawab ingin hidup bahagia, ingin hidup dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, selagi otaknya masih waras, masih sadar,
Pasti ia jawab, ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, ingin barokah Allah di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Apa buktinya? Buktinya setiap ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari kami habis sholat fardu, habis sholat sunat pasti membaca doa, doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang itu yang sering kita pohonkan kepada Allah. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia ini, berilah kami kebahagiaan hidup di akhirat kelak, dan jauh dari siksa api neraka. Pasti doa itu kita pohonkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita ingin diberkahi Allah, ingin bahagia di dunia ini, apakah lagi di akhirat kelak. Tetapi doa hanya sekedar doa saja, hanya terucap dari mulut lisan kita saja, tak ada aplikasinya, tak ada realisasinya dalam kehidupan ini. Solat hanya sekedar solat saja, tetapi ajaran solat tak kita bawa dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sering mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, salam ke kiri. Apa ajaran solat tersebut? Artinya salam itu damai, saling menyelamatkan di antara kita. Kita bawa ke masyarakat kita bawa dalam kehidupan bertetangga kita. Artinya apa? Salam ke kanan, ada saudara tetangga kita yang di kanan, kita selamatkan. Itu artinya salam tuh. Indo Semarang salam samyang do, itu bahasa Melayu pasir. Ya, bukan sembarang ucapan salamnya dalam sholat ini. Salam ke kiri, ada tetangga kiri kita selamatkan, kita damaikan. Bukan saling ejek mengejek, bukan saling caci mencaci, bukan benci saling membenci, saling mendamaikan di antara kita, tetangga kanan, tetangga kiri, depan belakang. Itulah ajaran salat yang saling mendamaikan, saling menyelamatkan, saling menolong di antara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah seiman, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Berkah hidup, barokah hidup kita, bahagia hidup kita. Apa dalam kehidupan itu? Kita kenal hidup itu kan hanya berisi harta materi. Hidup itu berisi ilmu yang tinggi. Ada harta materi, ada ilmu yang tinggi. Hidup itu apa isinya? Ada jabatan kuasa. Hidup itu apa isinya? Ada kita yang mempunyai anak-anak yang berhasil dan sukses. Jadi yang kita kaji keberkahan hidup itu, bagaimana kita yang punya harta bisa barokah dalam hidup ini, bagaimana kita punya ilmu yang tinggi bisa barokah dalam hidup ini, bagaimana kita punya kuasa jabatan bisa barokah dalam hidup ini. Bagaimana kalau kita punya anak yang banyak, anak yang sedikit, bisa barokah dengan mempunyai anak tersebut. Ini cuma isi dalam kehidupan dunia ini. Tentu disitulah menjadi wadah ladang amal kita di dunia ini. Kita kaji mulai dari jabatan, kuasa, kekuatan kita, power kita di muka bumi Allah ini. Banyak orang sombong dengan jabatan kuasanya. Apakah barokah hidupnya? Kita contoh Fir'aun. Fir'aun kuasanya yang paling tinggi,
dia raja di raja, dia mengaku Rabb, mengaku Tuhan yang wajib disembah, tetapi bagaimana hidupnya dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu yang ingin kita contoh? Mungkin tidak, tetapi kita contoh yang baiknya, punya jabatan kuasa, dari yang rendah amanah jabatan kita miliki di masyarakat ini sampai yang tertinggi sekalipun, kalau ingin barokah maka gunakanlah jabatannya, gunakanlah kuasanya untuk menolong agama Allah. Apa yang ditolong? Masjid yang belum siap, tinggal mendukung partisipasi bagaimana bisa masjid ini selesai. MDA, TPA yang tidak ada dananya, bagaimana bisa mencari dananya dengan kuasa jabatan kita. Wirid-wirid pengajian yang tak hidup, pengajian yang tak hidup, rumah Quran yang tak hidup, bagaimana dihidupkan? Dengan kekuatan kita, kuatan kuasa jabatan kita. Itulah yang membuat barokah jabatan kuasa amanah di masyarakat ini di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tak ada keberkahan hidup karena jabatan, maka sia-sialah jabatan yang dia punyai di dunia ini. Karena itulah ladang amal dia, disitulah wadah untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya Pak Bupati, amalnya Pak Gubernur, amalnya Pak Menteri, amalannya Pak Presiden bukan tahajud sehari semalam, bukan hanya zikir setiap malam. Itu bukan amalannya penguasa, tetapi amalannya pejabat adalah bagaimana dengan jabatannya, tanda tangannya bisa menolong agama Allah ini. Itu baru amal ibadah dia. Kalau amal cuma zikir, kita yang tak Pak RT ini, orang awam ini bisa semuanya. Begitulah barokah dari Allah, jalan dari Allah. Ingin keberkahan, bagaimana jabatannya bisa barokah. Yang kedua, apa isi dunia lagi? Isinya ilmu yang tinggi. Ada orang yang dihormati karena ilmunya yang tinggi, dia memiliki pengetahuan, keterampilan yang tinggi. Itu juga semuanya akan dibarokah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ilmunya dibagikan, disampaikan menjadi ilmu ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau cuma ilmu dimiliki tak disampaikan, tak barokah hidupnya. Apalagi dengan ilmunya yang tinggi membodohi orang-orang yang sudah bodoh, itu lebih lagi tak ada barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Olah orang tuh bongak bodoh, dibodoh-bodohinya lagi. Bodoh kuadrat namanya itu. Itu bukan orang yang diberkahi Allah karena ilmunya, tetapi dengan ilmu kita yang sedikit kita berikan kepada saudara-saudari kita yang awam, yang tak ada berilmu. Itulah menjadi amal jariah kita. Kalau ilmu kita dilaksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat, maka menjadi amal jariah. Biarlah umurnya sudah putus di dunia ini, tapi amalnya tetap putus-putusnya mengalir ke liang lahatnya. Jadi ada hart kuasa, ada sekarang ilmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, isi dunia ini tentu di situ ada harta benda materi. Orang kaya dihormati, orang yang berharta dihormati, tetapi ada orang kaya yang tidak dihormati karena jauh dari barokah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Qarun laknatullah. Sampai-sampai tak ada orang yang berani membuat nama anaknya Qarun.
kira-kira lai bu ya, di sekitar Al-Ghufran itu namanya Korun ya Pak Bu, ada Bu anak ibu namanya Korun Bu, bahaya nanti masuk MDA. Siapa nama anaknya? Korun, laknatullah, tambah lu ujungnya kan bahayo. Masa Korun masuk MDA? Tidak ada tahu lagi Fir'aun masuk MDA pula, bahaya nanti ya. Ada Korun dan Fir'aun masuk MDA. Tuh. Jadi intinya apa? Intinya kita punya harta benda ini ingin berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah contohnya mendukung program agama Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan syiar Islam, menolong agama Allah dengan materi, benda, harta yang dia miliki. Banyak yang bisa kita perbuat kalau kita punya harta. Utsman Ibnu Affan tidak ikut berperang melawan orang Quraisy, kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, tetapi dia mendapat pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga bisa seperti Utsman bin Affan, kita bantu saudara-saudari kita di Palestina, seperti yang diperbuat kemarin ya Ustadz Heldi Yuliando dan kawan-kawan di sini di Ujung Batu, mengumpulkan dana donasi untuk saudara-saudari kita. Kita tak berperang ke sana, tidak jihad di sana, tetapi Allah berikan pahala jihad kepada kita. Bagaikan Utsman bin Affan yang banyak hartanya, diberi hartanya untuk berperang, tetapi dia tak ikut berperang. Insya Allah kita dapat pahala tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keempat, apa isi dunia ini yang sering kita bangga-banggakan? Punya anak yang berhasil. Tetapi di zaman sekarang ini, keberhasilan menjadi kesombongan orang tua. Anaknya yang sekolah di Al-Azhar Mesir, anak yang dikuliah ke Eropa, ke luar negeri, menjadi kebanggaan. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak tak bangga. Anaknya bisa hafal Quran, bisa mengaji, bisa mendoa, bisa menyelenggarakan jenazahnya. Tapi dia bangga anaknya sekarang pandai main HP. 2 tahun ini pakai HP, tak sekolah, HP semuanya. Jangan bangga. Anak bisa pegang HP, ibu-ibu apa-apa, jangan bangga dulu. Anak tuh cuma bisa main FF saja, main PUBG saja, main ludo cacing saja tahu dia, TikTok, YouTube yang tahu dia. Apakah ibu-ibu bangga nanti pas jenazah ibu-ibu di rumah terbujur kaku, bapak di rumah menjadi mayat? Di situ anak yang 4 tuh, yang satu main TikTok dengan jenazah kita, yang satu main game online depan jenazah kita, ya, yang satu selfie dia depan jenazah kita. Apakah itu yang kita banggakan? Tetapi banggalah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak kita bisa mendoakan jenazah kita yang terbujur kaku nanti. Kira-kira anak ibu yang 4 di rumah, kalau ditanya berapa kali ibu mandikan kemarin dari bayi sampai balik berangkat, berapa kali Bu? Ada ibu ingat lagi Bu? Jangankan 4 orang anak, 1 orang anak berapa kali ibu mandikan kemarin? Ibu ganti bajunya dari bayi sampai besar, sampai balik berakal. Ada yang ingat Bu? Tak ada yang ingat. Berapa kali ibu mandikan anak ibu bayi sampai besar. Sekarang ibu mati terbujur kaku jadi mayat, ibu cuma minta 1 kali mandikan saja Bu. Mandi terakhir ibu. Sanggupkah anak ibu sekarang memandikan ibu cuma 1 kali saja? Ibu berjuta-juta kali memandikan anaknya kemarin, karena tak ingat tuh berjuta-juta kali.
apalagi anaknya 10, 11. Berapa kali ibu mandikan? Sekarang ibu menjadi mayat cuma 1 kali, ibu minta anak ibu memandikan terakhir. Sanggupkah anak ibu? Maka jangan bangga anaknya bisa pegang HP sekarang, tetapi banggalah anaknya bisa memandikan ibu nanti. Mandi cuma 1 kali kita minta. Bapak berapa kali menggantikan popok anak, menggantikan baju anak dari bayi sampai balik berakal? Berapa kali Pak? Lupa Pak Aklis ya. Anak 2 melupa Pak. Berapa kali Pak mandikan? Berapa kali ganti bajunya? Sekarang kita terbujur kaku Pak, menjadi mayat Pak. Cuma minta 1 ganti pakaian kita terakhir Pak, memakaikan pakaian terakhir kita Pak. Pakaian tak berjahit Pak, tak ada kancing bajunya, tak ada jahitannya, kain kapan. Cuma itu yang awak minta, memakaikan pakaian terakhir kita. Awak berjuta-juta kali awak potong, awak ganti popoknya berjuta-juta kali, awak ganti bajunya berjuta-juta kali. Sekarang yang terakhir hidup kita cuma sekali minta pakaikan baju terakhir kita. Sanggupkah anak kita sekarang? Apa pakai cateran lagi? Cater Ustadz Tandun, cater Ustadz Rokan lagi ke sini untuk memakaikan pakaian. Salah siapa semuanya? Salah kita, karena kita tak mau barokah anak kita itu, tak ingin berkah anak kita itu. 4 anak kita, ada laki-laki 4-nya, 1 saja cukup untuk dapat ilmu fardu kifayah itu. Jangan ke-4-nya, 1 saja cukup. Begitulah solusinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan dalam Islam ini, supaya anak yang soleh dan soleha itu tetap menjadi amal jariah, menjadi anak yang soleh yang akan mendoakan kita kalau sudah kita masuk ke liang lahat nanti insyaallah. Maka kita ambil kesimpulan pada kajian subuh Sabtu yang mulia ini, bahwa keberkahan kehidupan kita ini, berkah hidup kita ini, bahagia hidup kita ini, kita punya harta, tentu kita pergunakan menolong agama Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya ilmu juga menolong orang-orang awam menjadi ilmu yanfa. Kita punya kuasa jabatan, menggunakan pangkat jabatan untuk menolong agama Allah supaya subur hidup di muka bumi Allah ini, sehingga negeri kita ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diberkahi Allah, dicurahkan rezeki dari langit, dari bumi, berkah dia. Dan yang terakhir, kalau kita punya anak, tentunya kita ingin anak yang soleh dan soleha tadi. Iku berdoanya, ya Allah berilah kami anak yang soleh, padahal anaknya butino, ya salah doa ya kan. Berikan anak kami yang soleha, anaknya jantan, anaknya laki-laki ya, gitu. Artinya apa? Kembali berkah hidup. Kalau punya anak, tentu kita ajarkan sedini mungkin ajaran syariah Islam ini, sehingga dia tak bisa nanti menyeleweng dari ajaran Al-Quran. Tahu dia tauhid, keimanannya kuat. Jangan tinggalkan generasi yang lemah, apalagi lemah tauhidnya, lemah imannya, lemah akidahnya. Beginilah jadinya kalau kita meninggalkan anak yang lemah iman, maka tak ada lagi yang mengalir di kuburan kita nanti sebagai orang tua. Yang kedua, tetap istiqomah dengan pengajian-pengajian rutin kita subuh Sabtu, subuh Ahad, karena inilah ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kalaulah kita sudah kuat dengan ukhuwah Islamiyah kita, tentu ibadah-ibadah kita akan menjadi imarah, bersemangat makmurkan masjid Allah ini. Inilah satu-satunya jalan amal ibadah kita. Karena prinsip seorang mukmin, prinsip seorang muslim, kalau datang ke masjid Allah ini, datang berjamaah ini, kalau bisa sampai mati yuk beribadah, datang ke masjid Allah ini. Jangan tunggu mati dulu, jangan tunggu mati dulu.
baru datang ke masjid Allah ini. Kalaulah mati, kalau sudah meninggal, bisa lagi kita datang ke sini? Bisa, Ustaz ya, pakai keranda bisa. Tetapi tak boleh solat lagi di belakang Pak Imam. Solatnya di depan imam, disolatkan. Solat tak pakai sujud, tak pakai ruku, solat jenazah namanya. Jangan model itu kita. Maka intinya marilah kita istiqomah dengan amal ibadah kita. Apapun program-program dari Masjid Al-Ghufran ini tetap kita dukung bersama untuk ladang amal kita masing-masing. Demikianlah kajian subuh singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.